bagi hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Fa ya habbaza dzikran liqalbi shifa'uhu. Sungguh indah, sungguh nikmat. Nikmat apa buat? Nikmat ya, menyebut Nabi, bersalawat kepada Nabi adalah merupakan obat bagi hatiku pada hari ini. Faya habbaza dzikran liqalbi shifa'uhu. Sering kita baca ya, Huwa Nur. Alhamdulillah. Ya, dengan harapan kita mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya. Yang sudah istiqomah semoga tetap istiqomah ya. Allahumma amin. Dan juga kepada Sahibul Bait mudah-mudahan juga diberikan kekuatan, diberikan istiqomah agar selalu bisa mengajak kita ya, rutin untuk berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan seminggu sekali ya, Masya Allah. Antum semuanya adalah selain dari tamunya Sahibul Bait, berarti juga tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salim ini Masya Allah keluarganya mengundang kita setiap rutinan di sini ya, menjamu kita luar biasa. Ini saya teringat ada satu kisah tentang seseorang yang suka kepada tamu ya. Ketika di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang perempuan ini mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan ini mengadu sama Nabi, ya Rasulullah, suami saya ini senang tamu ya Rasulullah. Gak mari-mari tamu ini. Setiap hari, setiap saat tamunya banyak. Karena tamunya banyak, saya sebagai istrinya tentunya melayani, betul? Mengeluh ini si istrinya. Setiap hari tamunya banyak. Saya jadi sibuk, saya jadi repot ya, untuk menjamu daripada tamu-tamunya suami saya ini. Akhirnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari beliau Nabi Muhammad bertamu ke rumahnya si perempuan ini, suami istri tadi, suaminya yang suka kepada Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada suaminya, wahai fulan, katakan kepada istrimu bahwa hari ini saya mau bertamu ke rumahmu. Ya, saya mau bertamu ke rumahmu. Wah, dengan senang hati, dengan gembira luar biasa, suaminya memberi kabar kepada istrinya yang tadi bahwasanya Rasulullah mau bertamu ke rumah kita. Sopo sing gak seneng ditamu di Kanjeng Nabi ya. Masya Allah, sopan luar biasa. Istrinya sing biasanya mengeluh karena dikasih tahu bahwa tamu yang akan datang ini Nabi, wah seneng. Akhirnya bertamulah Nabi Muhammad SAW ke rumah daripada orang itu. Setelah itu ketika Nabi Muhammad bertamu, dijamu ya, diberikan jamuan yang luar biasa oleh istrinya, oleh suaminya. Masya Allah, sangat dihormati, dimuliakan. Subhanallah. Akhirnya setelah ketika di dalam rumah itu tadi, ketika istrinya masih ada di dapur gitu, Rasul berpesan kepada si suaminya ini, wahai fulan, kalau nanti saya keluar dari rumahmu ini, tolong istrinya suruh melihat ketika pintu saya jalan itu keluar. Suruh melihat ya, suruh melihat. Setelah jamuannya semua ini dimakan, dihormat luar biasa Nabi Muhammad SAW. Sudah selesai, Nabi Muhammad pamit untuk kembali. Kemudian istri
orang ini sesuai pesannya yang dipesan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah itu, istrinya ini kaget. Ya, karena apa? Karena ketika Nabi keluar dari bertamu ke rumah orang itu diikuti dengan binatang-binatang yang buas, ya, kalajengking dan lain-lain sebagainya. Apa pertandanya ini? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah orang yang suka menjamu tamu, maka dikeluarkan dari rumah itu bencana-bencana, musibah-musibah. Karena dengan menghormat tamu, menghormat menjamu, ya, daripada tamu-tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, beruntung Sahibul Bait ini dengan mengundang kita, mengajak kita berzikir, bersolawat, kita dijamu luar biasa. Maka insya Allah kita yakin dengan kisah yang terjadi tersebut, insya Allah dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bencana dan lain sebagainya, dijauhkan daripada orang-orang yang jahat. Dan mudah-mudahan kita semua juga yang hadir tidak keluar dari majelis ini kecuali kita semakin hari bisa menjadi orang yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Tidak keluar dari majelis ini kecuali kita, kecintaan kita, mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus bertambah. Tidak keluar dari majelis ini kecuali kita berusaha semaksimal mungkin untuk meneladani, mencontoh daripada akhlak dan perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya insya Allah sebagaimana kumpul di majelis yang baik ini, di majelis salawat ini, maka kita yakin insya Allah kita kelak dikumpulkan bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh orang-orang yang kita cintai. Semoga kita ditetapkan iman kita, ditetapkan Islam kita, dikuatkan iman kita, dilindungi kita daripada fitnah akhir zaman, diselamatkan kita, keluarga kita, anak turun kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, inayah dan taufiknya selalu kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum mahalul qiyam bersama-sama kita bersalawat lagi. Saya minta semuanya untuk lebih